semangat pagi. Hari ini saya juga akan kembali membagikan hal yang saya syukuri dengan Anda atas berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan. Hari Minggu yang lalu kami ada urusan di Batu Aji. Dan setelah selesai itu kira-kira setelah makan siang sekitar jam 1-an. Kami pun tidak ada urusan lain sehingga kami memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Di jalan, sekitar 10 menit lagi tiba di daerah perumahan kami, saya kembali mengingatkan suami saya. Jangan lupa, kita pulang ke rumah masuknya lewat dari gapura belakang perumahan kita ya. Karena kita kan harus beli kabel data handphone. Oh iya, kata suami saya. Dia pun ingat. Karena kabel data cas handphone suami saya itu rusak, jadi harus diganti yang baru. Dan kami pun biasanya membeli perlengkapan handphone baik pulsa maupun kabel-kabel seperti itu di toko langganan kami di belakang komplek perumahan kami. Jadi dia pun memutarkan mobil kami ke arah gapura belakang. Dan kami pun parkir di seberang dari toko elektronik handphone tersebut. Saya mengatakan saya tinggal di mobil aja ya, kamu aja yang pergi untuk membeli kabel tersebut. Karena saya pikir cuma beli kabel kan sebentar, saya nggak usah turun lah, di mobil aja. Dia pun menutup pintu lalu menyeberang ke arah toko handphone tersebut. Saya tadinya di dalam mobil membuka handphone karena ada yang harus saya cari informasi. Tapi ada bisikan dari Tuhan untuk mengatakan, coba perhatikan suamimu. Jadi saya pun mengarahkan pandangan ke arah suami saya yang sedang sementara mengecek kabel yang ditawarkan oleh penjual di toko tersebut. Dia sedang mengecek apakah masuk daya baterainya itu ke handphonenya. Saya lihat gerak-geriknya, oh sepertinya cocok. Lalu mereka mungkin bernegosiasi harga. Setelah deal, saya melihat dari belakang, suami saya merogohkan tangannya sebelah kiri di kantong celananya untuk melakukan transaksi pembayaran kabel data tersebut. Dia rogoh tangannya ke kantong sebelah kiri. Saat dia dapatkan beberapa lembar uang, dia tarik tangannya. Tapi saya perhatikan sambil dia menarik tangan, ada lembaran-lembaran uang yang turut terjatuh di lantai. Lalu saya perhatikan, wah ini dia sadar nggak ya kalau ada uang yang jatuh? Ternyata dia tahu, oh ada uang yang jatuh, dia rasakan. Lumayan yang jatuh itu ada yang lembar warna biru. Jadi dia langsung pungut kembali dan dia bayar kabel data itu. Belum selesai, dia mau masukkan handphonenya kembali ke dalam sakunya. Lalu sepertinya transaksi mereka belum selesai sampai di situ. Mungkin uang yang tadinya dia tawarkan, ini saya hanya menerka-nerka ya. Seakan-akan uang terlalu besar mungkin, jadi penjualnya mengatakan ada nggak uang pas. Jadi dia kembali lagi merogoh tangannya di kantong yang sama dan mengeluarkan lembaran-lembaran uang. Tapi kembali terjatuh lembaran uang yang lain. Selanjutnya yang saya perhatikan dari jauh adalah lembaran warna hijau, kayaknya sekitar 20.000. Itu terjatuh. Tapi saya tidak khawatir karena menurut saya, kalau situasi yang pertama tadi dia sadar bahwa ada uang yang terjatuh di lantai. Tapi masalahnya kali ini dia tidak sadar karena mungkin buru-buru, dia masih ada kerjaan di rumah. Jadi waktu ada lembaran uang yang jatuh yang kedua kali, dia tidak tahu. Lalu dia cepat-cepat membalikan badannya dari toko tersebut untuk menyeberang kembali ke mobil posisi saya berada. Tapi saya cepat-cepat saya turunkan kaca mobil, saya teriak dengan isyarat. Tuh, itu jatuh, ada yang jatuh. Dia mulai memahami apa isyarat yang saya maksudkan dan dia pun melirik ke bawah ke arah lantai dan melihat uang lembaran yang ia jatuhkan. Sambil selesai mengangkat lembaran uang yang jatuh itu, dia pun tersenyum. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa seringkali Tuhan itu selalu membisikkan sesuatu kepada kita. Tapi tergantung kepekaan kita. Apakah kita mendengar bisikan Roh Kudus tersebut untuk mengingatkan kita segala situasi yang kita lalui.
Sebenarnya banyak sekali bisikan-bisikan Roh Kudus yang terus mengingatkan kita semua. Saya jadi teringat beberapa kali dalam keadaan situasi kami, saya sebenarnya sudah diingatkan oleh Roh Kudus, misalnya jangan lupa pakai masker. Jadi biasanya sebelum pergi keluar dari pintu rumah, selalu kayak ada rasa khawatir, sudah semua belum ya terbawa atau tidak. Dan biasanya saat Roh Kudus mengingatkan seperti itu, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Tapi karena buru-buru, biasanya saya melawan bisikan Roh Kudus itu. Nanti di tengah jalan ada saja yang terlupakan, baik lupa bawa masker, laptop ketinggalan, lalu sepatu ketinggalan, misalnya hal-hal seperti itu. Saya pun rindu untuk terus belajar mendengar bisikan-bisikan Roh Kudus karena selalu ada bantuan yang Tuhan tawarkan buat kita bersama. Saya bersyukur suami saya tidak jadi kehilangan lembaran-lembaran uang. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita di tanggal 20 April dengan judul Mengubah Sifat Kita yang Suka Menentang kepada Ketaatan. Ayat intinya tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Penjelasannya, ada sebagian pemuda dan pemudi yang tidak mempunyai metode dalam melakukan pekerjaan mereka. Meskipun mereka selalu sibuk, mereka hanya dapat menunjukkan sedikit hasil saja. Mereka mempunyai pemikiran yang salah tentang pekerjaan dan berpikir bahwa mereka sedang bekerja keras. Sedangkan jika mereka telah mempraktikkan metode dalam pekerjaan mereka dan mengabdikan diri mereka dengan penuh akal budi kepada apa yang mereka harus lakukan, mereka sudah pasti dapat mengerjakan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Oleh menghabiskan waktu atas hal-hal yang kurang penting, mereka mendapati diri mereka tergesa-gesa, kebingungan, dan dikacaukan apabila mereka diminta untuk melakukan tugas-tugas yang lebih penting. Di bawah keadaan seperti ini, di mana pemuda dan pemudi mengadakan kesalahan-kesalahan yang demikian dalam disiplin hidup mereka, akan besarlah dosa kalau tidak memberikan kata-kata nasihat dan petunjuk. Adalah suatu perkara yang sangat sulit memberitahukan kepada orang-orang kesalahan mereka. Orang yang menegur itu mungkin akan menerima tantangan dan perlawanan karena orang yang ditegur itu mempunyai sifat sombong dan keras kepala. Tetapi meskipun demikian, nasihat harus diberikan dan kesalahan-kesalahan harus dipaparkan. Biarlah orang-orang muda itu mempertumbuhkan suatu roh yang dapat diajar agar mereka boleh mendapat untung dari upaya orang-orang yang berusaha hendak menolong mereka. Mungkin tampak bahwa kita menyelidiki hati kita sendiri dan membereskan segala tindakan kita sendiri oleh standar kita sendiri pula. Tetapi bukan ini hal yang sebenarnya. Ini hanya akan membuat cacat, gantinya reformasi. Pekerjaan itu harus dimulai dalam hati, maka kemudian roh, perkataan, ekspresi wajah, dan perbuatan hidup akan menyatakan bahwa suatu perubahan telah terjadi. Dalam mengenal Kristus oleh anugerah yang telah dicurahkannya dengan berkelimpahan, kita pun menjadi berubah. Dalam kerendahan hati, kita akan memperbaiki segala salah dan cacat tabiat. Oleh karena Kristus berdiam dalam hati, kita akan dipantaskan untuk keluarga surgawi yang di atas. Aplikasi bagi kita hari ini setelah mendengarkan pemaparan dari renungan pagi kita, mengajak supaya kita berdiri di dua tempat, yaitu
Pertama, siap untuk ditegur untuk segala kesalahan dan kekurangan kita, dan juga menjadi dewasa yang kedua untuk menegur orang lain dalam kekurangan mereka agar diarahkan ke jalan yang terbaik. Tentunya harus menurut dengan firman Tuhan. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita semakin tekun dalam doa dan terus meluangkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena semakin banyak kita berdoa, semakin kita lebih mengenal lagi pencipta kita. Dan akan semakin peka telinga kita untuk mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus atas pencegahan-pencegahan dari kesalahan yang mungkin akan kita lakukan. Seperti saya mendengar bagaimana Tuhan mengajak saya untuk terhindar dari kehilangan lembaran-lembaran uang, saya juga yakin Roh Kudus terus membisikkan kepada telinga Anda hal-hal pencegahan dari kekurangan kita bersama. Saya terus mengajak kepada Anda semua, jika ada di antara Anda yang rindu ingin didoakan, mari tuliskanlah pokok usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya di jam-jam doa khusus. Terima kasih banyak. Esok hari mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita. Dan mari kita terus berharap kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.